Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di BSI Coffee Talk, ngobrolin teknologi sambil ngopi. Oke, kali ini kami hadir dalam suasana yang berbeda, tidak seperti episode sebelumnya, di mana kami merekam podcast kami di studio. Kali ini karena seperti yang kita tahu, semenjak ditetapkan pandemi COVID-19, yaitu bulan Maret, kami pun juga sudah menerapkan kerja dari rumah, sehingga untuk podcast kali ini kami lakukan pun juga dengan video conference gitu ya, karena kita juga harus kemudian beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang, sehingga kami tetap bisa menghadirkan Coffee Talk ini kepada sahabat-sahabat BSI yang ada di manapun, yang mungkin sudah rindu karena beberapa bulan kami sudah vakum. Oke, kali ini kita ngobrolnya mungkin lebih santai ya gitu. Kita akan ngobrol dengan seseorang gitu. Temanya mungkin lebih ke mengenal sosok gitu ya, profil sahabat BSI, sehingga sahabat-sahabat BSI yang ada di luar bisa kemudian mengenal kami lebih dekat gitu. Jadi kita tidak akan membahas sebuah teknologi atau teknis apapun di episode kali ini. Oke, kali ini kita sudah bersamai oleh Mas Afif Alfiano. Beliau adalah bagian dari development team. Nanti kita kulik orangnya seperti apa. Semoga nanti sahabat-sahabat BSI bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan yang kita lakukan di episode kali ini. Oke, kita udah bersama Mas Afif. Ya, masih gitu. Gimana? Gimana, Feb? Kabarnya, Feb? Ya, alhamdulillah Mas Eva ini malah jadi lebih produktif nih menurut saya. Oh gitu ya? Ya syukurlah biasanya. Oke, jadi sahabat BSI semuanya, Mas Afif ini sebenarnya sudah gabung di BSI sejak tahun 2019 ya, Feb? Ya, 2019 awal. 2019, tapi gabung di development team itu awal tahun ini gitu ya? Iya, betul. Oke, jadi Mas Afif ini dulu gabung di BSI sebagai technical support gitu. Nah, di tahun ini dia switch gitu, masuk menjerumuskan dirinya ke lembah hitam gitu. Masuk ke development team gitu. Oke, Fit. Aku nanti akan ngajuin beberapa pertanyaan. Nanti kamu jawab cepat aja gitu. Pilih salah satu, kemudian dari pertanyaan itu kita nanti kulik lebih dalam gitu ya. Siap. Siap, Fit? Oke, siap. Insyaallah, Mas. Oke, pertanyaan pertama, Fit. Pilih technical support atau development team? Development team, Mas. Oke. Nomor 2. Kamu itu tipenya night owl atau early bird? Setelah mencoba ternyata enak early bird. Oke, nomor 3 pertanyaan berikutnya itu pilih individual work atau teamwork? Teamwork, Mas, jelas. Oke. Nah, pertanyaan nomor 4, pilih jadi UX atau front end developer? Front end. Oke, front end. Oke, kita mulai aja kulik dari pertanyaan yang pertama. Tadi pilih development team gitu ya? Iya. Apa sih yang mendasari Afif memilih lebih memilih jadi development team kan? Karena biasanya programmer itu kan load kerjaannya lebih berat gitu ya. Yeah. Nggak tahu Afif udah sampai mimpi-mimpi belum gitu kan? Mimpinya aja coding gitu kan? Sedikit cerita ya, Mas. Jadi kan di awal 2019 itu kan posisi saya kan di technical support gitu ya. Jadi di 3 bulan pertama itu memang nggak tahu kenapa saya udah kayak merasakan kayak kejenuhan gitu. Nggak tahu karena mungkin ritme kerjanya monoton atau gimana gitu ya.
Akhirnya kan dari situ kepikiran nih, dan di waktu itu juga ini apa ya, ke-trigger-nya itu waktu teman-teman developer ikut tech talk-nya Ruang Guru di pertengahan tahun 2019 itu. Jadi waktu itu Ruang Guru itu bahas tentang front end yang dipakai itu kalau nggak salah Reason ML. Jadi waktu itu kayak, keren gitu loh. Maksudnya kan, jadi kayak, wah, bisa sharing dan lain sebagainya itu kan. Dan terutama di sini kan kita juga, kalau misalkan sebagai development team itu kan kita kayak solve problem dari stakeholder gitu kan. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang mungkin itu memudahkan stakeholder dalam menyelesaikan pekerjaannya gitu sih, Mas. Oke. Tapi kan tapi waktu itu Afif tahu nggak maksudnya seberapa kejamnya gitu Iya. dunia programmer gitu. Apa maksudnya itu hanya sekedar keinginan atau sebenarnya sudah research istilahnya konsekuensi apa sih nanti ya? Karena kan berbeda banget tuh antara technical support dengan apa istilahnya coding gitu ya. Ya, betul Mas, benar sekali. Karena memang saya merasakan benar perubahan itu di 2 minggu pertama setelah pindah. Jadi yang sebelumnya ritmenya itu kita menunggu ada komplain, kemudian kita kita analisa gitu kan, misalkan kita belum bisa menyelesaikan ya kita lempar kalau nggak ke developer ya ke OPS gitu ya. Cuman setelah perpindahan ini kayak di 2 minggu pertama itu kayak bener-bener sepaneng gitu. Jadi lebih ke wah ini masih ada banyak pekerjaan gitu. Jadi sedangkan kalau sebelumnya itu kan kita selesai di hari itu ya udah kita selesaikan. Kalau ini ya kayak jangka panjang gitu loh. Kita ada kayak deadline dan mau nggak mau harus selesai gitu. Oke. Itu sih Mas. Gimana cara kamu kemudian beradaptasi gitu, Viv? Karena kan secara tentunya bekal skill yang selama jadi technical support kemudian switch jadi developer gitu ya. Tentu kan ada hal baru yang Afif perlu pelajari. Gimana kemudian untuk mensiasati itu? Oke, jadi karena setelah ke-trigger itu kan saya kepikiran, udah mulai belajar lah pelan-pelan gitu kan untuk kebutuhan ya saya memang fokusnya kan di front end Mas, jadi nggak mendalam tentang kayak back end gitu kan. Jadi waktu itu ya belajar sambil belajar kan akhirnya akhir November kalau nggak salah itu saya mulai kepikiran nih, kalau misalkan setahun lagi saya ada di posisi ini, mungkin saya nggak berkembang gitu kan. Mungkin itu Mas masih perspektif saya kan. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai kayak lanjut ke framework-nya itu awalnya mulai dari Vue.js sih Mas. Jadi belajarnya mulai dari situ kan, karena kan yang Vue.js itu lebih enak untuk dipelajari, lebih mudah juga kan. Akhirnya waktu itu saya beranikan untuk curhat ke Pak Indro waktu itu Kadif IT Support gitu ya. Ini kira Pak ada nggak sih Pak kira-kira peluang seorang IT Support itu nanti pindah ke developer gitu kan. Nah, tentunya dari Pak Indro ini juga dapat lampu hijau gitu kan. Ya kalau kamu udah siap, nggak apa-apa nanti saya ajukan ke Pak Fatan gitu sebagai kepala bidang pengembang gitu ya. Nah, seneng nih gitu kan. Makin semangat gitu. Akhirnya ya udahlah belajar akhirnya salah satu rekan kerja di WS itu bilang gini, intinya bisa apa gitu kan, ya biasa sih Mas kayak HTML, CSS, JS gitu kan, framework-nya apa gitu. Saya bilang waktu itu Vue.js gitu. Akhirnya rekan kerja saya ini bilang, loh di sini yang dibutuhkan Angular gitu kan. Dari situ, berarti ini kayak dapat tantangan gitu ya. Akhirnya langsung saya shift belajar dari Vue.js ke Angular gitu. Walaupun view-nya belum mendalam, tapi adalah sedikit pengetahuan gitu. Akhirnya ya udah saya langsung terjun ke Angular dan ya sampai sekarang juga masih belajar sih, gitu Mas. Oke. Kalau basic pemrograman sendiri, Afif punya nggak? Maksudnya kan istilahnya jadi programmer itu kan bukan hanya kemudian belajar soal bahasanya saja gitu ya, soal logika, algoritma dan sebagainya itu. Alhamdulillahnya tuh dulu waktu SMK itu dapat sedikit bekal tentang pemrograman itu. Cuman memang background-nya saya itu sebenarnya kan seorang
apa ya, network engineer, kalau enggak sysadmin gitu kan. Jadi Iya. di SMK itu ya cuma seperintilan lah dapat basic untuk pemrograman itu. Tapi udah cukup membantu sih, Mhm. Mas. Oke. Nah, untuk mensiasati apa tadi istilahnya meningkatkan kemampuan apa istilahnya algoritma logika itu yang dilakukan Afif apa? Ya latihan apa ya, Mas, ya, algoritma gitu. Kalau di website-website itu kan kayak misalkan referensinya tuh HackerRank itu ya itu kan untuk latihan algoritma juga ada kan itu. Jadi Mhm. di situ juga ya melatih logika. Oke. Berarti sering berlatih gitu ya? Ya, karena memang Aha. karena kan sebelumnya juga belum ada apa ya pengalaman di front end. Karena kan saya cenderungnya kan di ini apa ya WordPress gitu kan. Sedangkan Mhm. kalau front end itu kita nge-build dari nol gitu. Ya ini menggunakan framework agak kebantu gitu kan, nggak natif gitu. Akhirnya ya mau nggak mau Mhm. saya harus mengejar ketertinggalan sehingga apa ritmenya dengan tim itu bisa nyambung, nggak ketinggalan terlalu jauh gitu. Oke. Ikut beberapa semacam course online gitu Oh, juga nggak? iya, jelas, Mas. Yang Oke. awal-awal itu yang gratisan itu dari Angular University itu ya cukup membantu sih, itu penjelasannya enak. Nah, kalau misalkan ada Mhm. teman-teman ini yang mau belajar Angular itu malah saya rekomendasikan ini kursesnya dari Maximilian. Dia apa ya founder atau apanya akademin itu sangat recommended karena penjelasannya sangat clear banget Mas, enak Oke, oke. diterima juga. Mhm. Kalau komunitas-komunitas itu join nggak, Afif? Wah, join Mas. Oke. Cukup membantu nggak sih sebenarnya sebagai seorang beginner gitu, seorang pemula, kemudian gabung di komunitas-komunitas, baik komunitas online maupun offline. Kalau sekarang nggak mungkin ya Ya, untuk kumpul-kumpul gitu. Ini betul betul. untuk kondisi saat ini memang yang paling memungkinkan adalah Online. komunitas online gitu ya, grup atau apapun gitu. Ya, sejauh ini sangat membantu ya, Mas, karena kan di situ kita juga bisa sharing dan kalaupun ada orang yang bertanya itu kita jadi tahu, "Loh, ini apa ya?" Akhirnya kan kita penasaran karena eh, ada curiosity lah di situ kan. Jadi kita Mhm. explore sendiri dan akhirnya ya menjadi tahu. Karena di sini saya apa ya pernah dengar ini Pak dari YouTube-nya Unpas itu semakin banyak hal yang nggak kita ketahui itu nanti semakin banyak kita menjadi penasaran gitu lah. Jadi ya emang wajarnya kayak gitu sebagai seorang beginner. Oke. Eh, lanjut Feb, ke yang kedua tadi Afif ngomong bahwa basicnya adalah SMK gitu ya. Ya, Terus saat ini kan Afif kuliah gitu ya, ya, nyambi malam ya kalau nggak salah. ya, kuliah Oke, karyawan. basicnya bukan programmer, kemudian nyambi kuliah gitu ya. Terus kebetulan sekarang dapatnya stakeholder yang cukup ininya apa ritmenya cukup rapat gitu ya karena Ya, kebutuhannya yang mereka kebutuhannya sangat mendesak gitu. betul Mas. Jadi Afif ini gabung di tim nama BPM. timnya si Army gitu, Ya, domainnya dia ada di penjaminan mutu di Universitas Islam Indonesia, jadi ngurusin soal akreditasi dan sebagainya, pelaporan, dashboarding dan sebagainya. ya, Nah, kebetulan mulai kick off itu Februari gitu ya, Via. ya betul Februari awal. Kemudian kemarin bulan Uh, bulan Mei ini atau April ya? Ya, Mei ini sebelum yang libur Lebaran. kemudian bisa deliver itu ya. Ya, sebelum Lebaran. Oke, luar biasa memang. Itu tadi basicnya SMK, timnya pun 3 orang gitu ya. Iya. Kemudian bukan programmer, nyambi kuliah gitu. Kemudian stakeholdernya juga apa istilahnya tekanannya gitu, tekanan waktunya pun juga lumayan gitu. Gimana sih Afif mensiasati itu? Terkait pertanyaan tentunya saya penasaran gitu. Kalau dilihat dengan segala background tadi itu,
nggak mungkin kemudian waktu normal kerja jam 8 sampai jam 4 itu bisa mengejar itu semua gitu ya. Tentunya harus extend gitu. Nah, saya penasaran sih, apakah kemudian extendnya di malam hari atau kemudian di pagi hari, ini soal terkait pertanyaan apakah Afif tadi night owl atau early bird. Jadi emang saya kan kuliah karyawan gitu Mas, jadi jam 8 sampai jam 4 itu kan kerja, kemudian kuliah karyawan itu jam 5 sampai maksimal setengah 10 lah gitu kan. Nah, mensiasati kalau misalkan ada yang ketertinggalan atau masih bingung itu biasanya saya sempatkan setiap pulang dari kuliah itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam lah untuk belajar tentang yang belum diketahui, sama mungkin kalau ada PR atau yang lain gitu kan. Kemudian kalau terkait dengan night owl atau early bird itu sebelum bulan puasa ini memang saya cenderung ke night owl Mas, karena ya kalau dituntut kan pasti harus lembur gitu kan. Jadi kemarin juga ya itu sering lemburnya sih sebelum launching itu, jadi memang dapat kayak deadline, jadi ya mau nggak mau harus lembur gitu. Sama ini dapat juga, saya kan di tim itu 3 orang, Mas Rama sama Mas Irfan. Mas Irfan ini memang lebih mungkin ya udah action lah di front end-nya kan, terutama di Angular, kemudian Mas Hakaman di back-end-nya. Nah, saya juga banyak belajar dari Mas Irfan sama Mas Hakaman ini terkait gimana pengelolaan Angular yang baik, kemudian strukturnya gimana. Terus kemarin juga dapat tantangan dari Mbak Ufi gitu ya, selaku PO-nya itu, Viv coba kamu bantu Mas Hakaman ini terkait Lumen sama database. Jadi juga ikut belajar query database, kemudian sedikit Lumen gitulah ya. Karena kalau di kuliah itu kan baru sampai tahap join dan query sebagainya. Tapi di sini di BS itu udah ngerasakan gitu, seperti ini realnya itu. Jadi emang real itu telah. Oke, berarti selain front end kemarin juga sempat ikut ngerjain di sisi back end gitu ya? Iya, tapi cuma sprintil Mas. Oke. Ya memang seperti yang kita ketahui, kita kan pakainya Scrum gitu ya. Di Scrum memang ada yang namanya cross function gitu. Nah, ya. Jadi, wah luar biasa ini. Berarti Afif selain front end juga bantuin di back end, padahal juga ikut di UX gitu ya. Masih belajar Mas. Soalnya juga belum ada yang ngisi di situ kan. Jadi ya mau nggak mau, ya udahlah, nggak apa-apa sekalian belajar gitu. Oke. Saya juga dulu awalnya kan dulu saya juga technical support gitu ya. Ketika awal lulus kemudian mulai menapaki karir gitu. Pekerjaan pertama juga jadi technical support. Gitu. Sama Mas. Tapi kemudian berpindah ke developernya, kalau Afif kan memang memilih gitu ya. Iya. Kalau saya waktu itu kan enggak, jadi karena aplikasi yang kita support itu sebenarnya punya orang lain, kemudian terlalu buggy gitu ya, terlalu banyak bug-nya gitu. Sehingga waktu itu CEO-ku istilahnya gregetan, akhirnya yowes kita bikin sendiri gitu. Nah itu waktu itu aku ditantang gitu, gimana kamu mau ikut nggak ngedevelop aplikasi yang lebih bagus gitu. Sehingga waktu itu kan bukan karena keinginan, tapi karena ya kebutuhan, pilihan gitu ya. Kamu ikut atau enggak kan gitu. Yeah. Dan memang awal-awal ya kemampuan programming saya waktu itu ya hanya Delphi gitu ya, yang sebenarnya sudah mulai trennya menurun gitu, sudah mulai obsolete gitu ya. Saya nggak paham tentang pemrograman web gitu ya. Padahal trennya waktu itu pemrograman web justru yang sedang naik. Gitu. Sehingga waktu itu beruntungnya saya gitu, saya istilahnya diajarin gitu selama sebulan gitu ya, untuk belajar C# gitu pakai .NET gitu. Beda dengan Afif yang kemudian harus belajar sendiri, itu luar biasa lah gitu. Apa istilahnya semangatnya gitu ya. Kan kalau yang di training mau nggak mau kamu harus belajar gitu. Yeah. Dan memang
ya karena untuk memenuhi ketertinggalan atau ketidakmampuan saya extend gitu memang, kemudian di malam hari saya lanjut, bahkan mungkin tidur setelah subuh gitu ya. Karena saya merasa saya harus mengejar gitu ketertinggalan untuk bisa memahami istilahnya pemrograman web gitu. Kalau Mas Sigit dulu berarti lebih ke naik awal ya berarti ya? Iya, awalnya memang saya naik awal gitu ya. Enggak, karena memang sebenarnya kebetulan CTO saya pun juga kerjanya malam gitu, karena dia sudah punya keluarga, sudah punya anak gitu ya. Sore masih main sama anak, jadi tidur, nanti dia bisa kerjanya malam. Nah, beruntungnya saya itu ketika malam itu bisa diskusi sama CTO-nya gitu. Tapi ya akhir-akhir tetap sebenarnya lebih efektif kalau apa istilahnya memulai pekerjaan itu di pagi hari gitu. Lebih fresh gitu kan. Iya, setuju. Oke. Viv, tadi sudah ya dari background, kemudian malah ditambah cross function gitu ya di Scrum. Afif nggak merasa ada ini apa semacam excuse gitu ya, apa bisa gitu beralasan gitu ya. Saya ini kan baru istilahnya saya dulu saya basicnya bukan programmer, tolong istilahnya pahami saya. Kalau saya agak lambat belajar, tolong maklumi. Nggak ada ya itu kamusnya di gimana ya? Banyak kejar terus gitu ya. Iya, karena ya kemarin memang udah pilihan kan, jadi mau nggak mau ya kamu harus bisa gitu ya istilahnya tuh. Ya, karena komitmen lah itu ya. Ya, komitmen. Komitmen. Benar Mas, komitmen. Okay. Jadi ya nggak ada alasan kalau bisa. Oke. Karena saya kan sering menemukan beberapa teman-teman yang biasanya baru masuk gitu kan. Ketika agak ditekan dikit gitu, ya itu tadi dia ada excuse gitu ya. Tolong dimaklumi ya, saya kan lagi belajar apa dan sebagainya gitu. Tapi itu sebenarnya tidak ada dalam kamusnya Afif gitu ya. Mungkin gini Mas, lebih ke ini ya, karena kan saya lebih seringnya itu malah ngomong sama diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan, waduh kok kayak gini sulit gitu ya, terus kemudian ya seringkali juga kepikiran gini, apa ini bukan jalan karir saya atau gimana gitu kan. Tapi dari situ saya kembali lagi ke poin awal, kalau lo kamu tuh udah milih, jadi kamu ya mau nggak mau harus melalui proses ini dan harus struggling lah di jalan ini gitu kan. Jadi ya udah kembali semangat lagi lah istilahnya gitu. Luar biasa. Oke, Viv. Aku lihat kamu kan juga aktif gitu ya. Ikut contribute di beberapa, kemarin yang terakhir sudah di-approve itu ya. Aduh, itu seneng banget. Reponya John Papa gitu ya. Iya. Seneng banget itu. Viv, ya di saat yang lain sudah merasa istilahnya load-nya cukup banyak dengan kerjaan kantor, kenapa kamu malah nambah-nambah kerjaan di luar? Ya kemarin kan itu pas libur lebaran itu kan bingung tau mau ngapain ini kan. Terus ya selain masih belajar ini Angular lebih dalam, ya juga ada kesibukan lain kan, terutama yaitu ikut kontributor gitu kan. Jadi waktu itu tuh lihat di Twitter itu ternyata banyak developer yang aktif di sana gitu. Saya baru tahu 2 minggu yang lalu lah, ternyata mereka lebih cenderung aktif di situ. Terus waktu itu lihat postingan ini Pak John Papa ini ya, paket Microsoft-nya gitu kan. Terus ada ini kontributor untuk Hello World, untuk framework JavaScript gitu kan. Akhirnya saya lihat di situ udah ada Angular, Vue.js, React gitu kan. Terus apa ini ya? Terus akhirnya kepikiran nih ada Meteor.js gitu kan. Akhirnya ya udah saya coba riset sebentar, terus mengalami sedikit error juga karena nggak tahu kenapa masalahnya itu juga masih apa ya, banyak kayak bug gitu. Akhirnya ada di Stack Overflow itu ada solusi untuk nge-disable salah satu script dijalankan dan akhirnya bisa running gitu. Dan ya udah cuma lewat gitu kan. Saya coba pull request dan di-approve. Waduh, seneng gitu. Ya, luar biasa. Oke. Itu approve pertama gitu ya dari seorang John Papa gitu ya, si kontributor seorang engineer dari Microsoft ya. Dia yang banyak ngembangin VS Code juga kalau nggak salah. Itu
apa itu Pika apa ya? Extension yang itu ya Mas, warna-warna itu ya di VSCode itu ya? Iya, itu juga. Apa itu? Oke, Beb. Kalau nggak salah kemarin juga kamu juga apa istilahnya aku lihat belajar juga tentang CI/CD juga kalau nggak salah ya. Ya, sedikit Mas. Ya itu loh, aku heran gitu. Maksudnya Kadang di itu saat teman-teman yang lain gitu lebih ngerasa cukup kerjaan kantor gitu. Apa apalagi CI/CD yang mungkin nggak terlalu buka apa istilahnya itu mah bukan ranahnya kerjaanku gitu ya. gitu kan. Nah, nggak tahu Mas, saya juga bingung. Apa sih sebenarnya yang itu yang mendorong Afif maksudnya untuk kayaknya kok nggak cukup gitu hanya Nggak tahu ya Mas, saya juga bingung Mas, karena kok semakin banyak yang belum saya ketahui, kok semakin ingin tahu gitu loh. Jadi prosesnya tuh kayak apa tuh di balik misalkan di CI/CD itu kayak apa gitu kan. Akhirnya ya kemarin sempat nyoba di itu GitHub Action karena kan udah di gratis ya itu ya. Jadi kita ya bisa explore di lagi sana. viral juga itu iklannya lumayan kenceng itu. Iya. Ya itu sih Mas, rasa penasaran aja Mas. Oke, lebih ke curiosity-nya gitu ya. Iya. Oke, oke. Oke, Viv, next Viv. Oke. Pertanyaan yang ketiga tadi. Aku nanya soal individual work atau teamwork gitu. Kamu pilih teamwork. Iya. Nah, padahal biasanya kan eh, apa istilahnya developer itu lebih senang dia lonely wolf gitu ya, kerja sendiri karena dengan kerja sendiri biasanya dia lebih akan ngerasa lebih cepat gitu ya, karena nggak harus koordinasi dan sebagainya gitu. Apa benefit yang Afif rasakan dengan kok memilih apa teamwork? Karena kalau teamwork itu menurut saya itu lebih ini Mas, kalau misalkan kita ada sedikit miskomunikasi, kita bisa langsung apa ya, diskusi lah, sehingga misalkan ada masalah itu langsung ya udah selesai gitu kan. Sedangkan kalau misalkan sendiri itu kayak kita tuh, karena terutama ini udah WFH itu kan kita komunikasinya jadi asinkronus ya Mas. Yang awalnya sinkronus itu jadi asinkronus, kayak ya di situ nilai ada kelebihan ada kekurangannya juga sih. Kelebihannya tuh apa ya, membuat kita berusaha sendiri dulu. Jadi menyelesaikan masalahnya itu seperti apa gitu. Tapi di sini saya merasakan kekurangannya itu kalau misal ada kayak miskomunikasi itu jadi gimana ini. Sedangkan kita butuh cepat untuk menyelesaikan masalah ini, dan kadang kan juga mungkin ada slow respon atau apa gitu. Gitu sih Mas. Oke. Dengan adanya teamwork itu lebih ngebantu Afif apa istilahnya mempelajari sesuatu atau memahami sesuatu atau justru menyelesaikan problem. Ya benar yang dikatakan Mas Sigit itu memang apa ya, lebih mudah mempelajari sesuatu sih, karena misalkan kita bingung kan, nanti mungkin senior kita bisa menjelaskan, oh ini harusnya kayak gini, harusnya kayak gini gitu kan, sehingga kita nggak apa kayak salah arah gitu untuk dalam memahami satu metode gitu. Oke. Apalagi kan kalau dalam ya. Afif mulai Februari, kemudian Maret kita sudah WFH gitu ya. Ya. Tentu ada challenge tersendiri, tantangan tersendiri. Kita teamwork tapi distributed gitu kan. Dipisah. Problemnya tadi soal komunikasi gitu. Tapi kalau soal apa di sisi coding misalkan kita kan kolaborasinya kan melalui Git gitu ya. Yeah. Nah, di sisi itu ada problem nggak? Karena kan Afif istilahnya baru beradaptasi, tapi harus kemudian dipaksa berpisah gitu ya. Berpisah. Nah, kan biasanya butuh intens gitu ya. Ini aku mau komit, aku mau ini kalau ada apa istilahnya konflik apa dan sebagainya. Kemarin banyak ini Mas. Jadi memang karena masih awal gitu ya. Saya sempat beberapa kali melakukan kesalahan. Terutama pertama kali itu kan Mas Sigit ini di apa ya, di dapat peringatan dari Mas Sigit itu
terkait ini membuat komponen di Angular gitu kan. Harusnya kan pakai bahasa Inggris tuh. Jadi waktu itu saya buat komponen baru gitu kan. Kalau nggak salah itu kategori capaian gitu. Terus saya kayak share lah gitu. Nah ternyata Mas Sigit lihat nih kategori capaian itu. Terus dibilang, Vip, baca dokumentasi belum? Belum ya Mas, coba baca gitu kan. Itu nanti kalau nggak sesuai standar bisa saya take down loh proyeknya. Oh iya Mas, siap-siap gitu. Jadi langsung, waduh, saya baca dokumentasi, ya udah lancar gitu kan. Nah kemarin ada lagi nih kesalahan gitu kan waktu deploy dari kalau dari di GitLab itu dari dev, kemudian staging sama production. Jadi waktu itu kan dari dev ke staging itu kan kita merge kan Mas. Jadi kemungkinan di package JSON-nya itu kan yang di dev itu kebawa ke staging gitu ya. Nah, waktu itu kan saya nggak lihat versioning front end-nya gitu kan. Jadi sembarang accept current change sama accept current incoming lah. Jadi yang di dev itu kebawa ke ini ke staging. Kok error nih. Aku install kan ini. Saya install library-nya, selesai saya deploy. Terus pagi harinya itu dapat notice notice dari Mas Akin tuh. Ini kok udah di deploy ke staging ya gitu kan. Oh, maaf kemarin nggak lihat ini di config gitu kan. Akhirnya saya ngulang dari dev, staging sama ke production itu. Dan itu juga pertama kali deploy ke production sih Mas. Agak-agak gimana gitu. Oke, menarik. Viv, kok kamu berani gitu lakuin deploy? Padahal biasanya gitu ya, Viv ya. Teman-teman yang baru masuk itu biasanya deploy aja nggak berani gitu. Harus kemudian nunggu seniornya nanti kalau nunggu Mas ini deh, nunggu Mbak ini deh untuk deploy-nya gitu. Nah ini Afif kok berani-beraninya gitu. Lancang ya Mas ini. Enggak, bukan soal itu. Justru saya kagum gitu ya. Di saat yang lain merasa ada takut, kayak ada semacam takut salah gitu ya. Nanti kalau aku deploy error gimana dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kan ya sebagai manusia melakukan kesalahan itu hal wajar gitu ya. Karena dari sana kemudian kita belajar. Tapi takut salah itu kok bagi saya ya kalau takut salah ya wes nggak usah ngapa-ngapain aja kan gitu tuh. Iya, jadi kemarin memang sempat takut Mas awal-awal deploy itu kan, ini nanti kalau error gimana gitu kan. Cuman dari situ saya berpikir kalau misalkan error nanti juga ada bisa diselesaikan juga kan. Jadi ketakutan itu nggak perlu kayak dibesar-besarkan gitu ya. Semakin kita takut semakin kita nggak maju kan. Yang penting ya udah jalan aja gitu kan. Akhirnya waktu itu saya coba beranikan diri, pertama kali deploy ke dev itu kayak yang ngeri-ngeri gimana itu. Cuman akhirnya dan terkait ini kan di Gateway itu kan pakai monorepo ya Mas. Benar nggak Mas? Nah, itu kayak konsep yang baru juga yang harus saya pelajari lagi gitu. Jadi kalau cuma kayak single page application kan ada cuma satu library, sedangkan di Gateway itu kan ada banyak aplikasi, itu harus ya paling nggak paham lah halnya gimana gitu. Oke. Dan kemudian error dari sana justru kan pengetahuan bertambah gitu ya? Iya, benar Mas. Itu. Kalau takut malah nggak dapat pengalaman itu kan? Ya, maaf Mas kalau senior-senior banyak kesalahan. Enggak, bukan soal itu. Justru saya sih oke-oke saja. Justru saya kalau yang nggak ngerasa takut, kemudian atau mungkin lebih Mas deployin dong gitu kan. Ya kalau apalagi kan kita pakai Scrum gitu kan. Scrum itu yang salah satu value-nya adalah keberanian gitu ya. Jadi ya memang kemudian ya kita mau nggak mau istilahnya takut salah itu nggak seharusnya nggak muncul gitu di mindset kita gitu ya. Oke. Next Viv, pertanyaan yang keempat. Saya nggak tahu tadi ternyata Afif sampai bantuin ke backend gitu ya. So far yang saya tahu kan di UX sama di front end, karena kebetulan saya nge-lead tim UX sama kalau front end sudah saya delegasikan ke Takin sih, tapi saya kan ada di sana sih nggak tahu.
Tadi saya nanya pilih UX atau front end. Kenapa saya nanya itu? Karena saya lihat desainnya Afif itu kemarin yang sempat dilihatkan. Kemarin kan join ke development team juga bukan kemudian sekonyong-konyong bisa pindah ya. Afif juga harus mulai tahapan seleksi gitu ya. Oke, di sana kan Afif nunjukin desainnya bagi saya itu sudah cukup keren gitu ya. Maksudnya Afif ada kemampuan di sana gitu. Tapi kenapa pilih front end, Afif? Kenapa ya? Ya masih emang awalnya itu kan emang kalau desain itu udah suka udah lama sih mas sukanya desain itu. Kemudian nggak tahu kenapa ya, mungkin karena tantangan itu ya mas. Jadi selain web design gitu kan, pengen juga gimana sih implementasinya atau gimana susahnya seseorang itu mengimplementasikan sebuah desain menjadi sebuah aplikasi gitu kan. Dan emang itu pusing gitu. Nggak mudah gitu ya. Jadi kadang waktu itu pertama kali juga desain untuk UI-nya UI Monef itu kan, saya sempat mikir juga kalau nanti di sini ini nanti desain front end-nya tuh gimana gitu. Makanya kan waktu itu saya juga sering diskusi sama Mas Irfan kan terkait ini gimana Mas kalau gini. Jadi kan mungkin Mas Irfan lebih pengalaman ya menggunakan Angular untuk sebuah proyek gitu kan. Sedangkan kan masih pemula gitu. Jadi ya saya banyak tanya gitu. Kalau udah oke ya udah nggak apa-apa gitu, setujui desainnya. Gitu Mas. Oke. Karena kan saya lihat juga kemarin Afif sempat ikut workshop UX gitu ya. Iya. Dari sekian orang yang ikut kan, yang kemudian ngajak diskusi, saya kan cuma Afif gitu. Dari hasil ada saya dari dapat ilmunya, Afif yang kemudian satu-satunya yang ngajak diskusi, kemudian nanya ini bla bla dan sebagainya, sehingga kita kan sharing waktu itu. Ya. Nah, saya kan lihat, wah ini kayaknya potensi juga di UX gitu. Tapi ya itu tadi, di Scrum memang ada cross function, tapi kita harus kemudian punya keahlian gitu ya. Ya ada expertise gitu. Dan Afif memilih expertise-nya di front end gitu ya. Oke. Afif pernah dengar ini nggak, Afif? Teori 10.000 jam gitu, Afif, untuk jadi seorang expert gitu. Iya. Dulu awal-awal ini kan masih ingat nggak waktu kapan ya itu ya? Saya pernah nanya, Mas di front end tuh kerjanya apa sih gitu kan? Jadi waktu itu masih di Sekre itu Mas Sigit bilang, ya udah kamu belajar HTML, CSS, JavaScript gitu kan. Nah, selain itu ya udah nanti kamu latihan di situ gitu kan. Dan terus Mas Sigit bilang kalau apa ya bilangnya itu? Intinya kalau kamu ingin bisa expert di satu bidang tuh paling nggak kamu menghabiskan waktu yang dia 10.000 jam gitu ya Mas. Ya itu kan. Jadi ya itu kayaknya mungkin apa ya, bukan lamanya sih, lebih ke quality. Jadi kalau kuantitas itu tanpa kualitas kan sama saja kan. Berarti kita hanya mengejar cepatnya, nggak pahamnya gitu. Iya, kita hanya merepeat sesuatu yang sama tapi nggak coba explore, nggak improve gitu ya. Iya, jadi memang kuantitas sama kualitas gitu ya. Iya, gitu. Beriringan ya, lah. Itu termasuk kenapa kamu kemarin ketika saya tantang siapa yang berani explore Bazel. Oh iya. Itu juga itu ya. Oke, Bazel. Hari ini Mas. Luar biasa. Kemarin ini lihat NG Vikings 2020 itu apa ya itu ya? Lupa saya namanya. Itu dia presentasi tentang Bazel kan. Jadi dia menggunakan GitHub Action untuk ini deploy-nya. Jadi menggunakan Azure Web Static gitu kan. Jadi waktu itu dilihatkan tuh perbandingan waktunya yang pertama sama yang setelahnya gitu. Dan kemarin saya sempat riset sebentar karena apa ya? Karena ya waktu solo juga kan kemarin itu. Jadi saya risetnya ini Mas di VirtualBox Ubuntu. Karena di Windows itu agak sulit konfigurasinya Bazel itu. Terutama untuk pet kayak apa ya? Ekstensi yang dipakai Bazel gitu kan. Akhirnya saya install Ubuntu di VirtualBox dan udah bisa jalan. Jadi emang sih di awal itu karena mungkin Bazel itu trust cache ya. Jadi dia kayak ngebuat cache di mesinnya gitu kan. Kemudian
setiap ada perubahan baru diganti. Dan waktu itu saya nyoba running menggunakan e-bezel. E-bezel itu apa ya, digunakan untuk memonitoring setiap perubahan yang ada dari bezelnya gitu kan. Jadi saya lihat tuh, saya coba ganti di salah satu file HTML sih, cuman di situ saya coba ganti dan di situ terlihat intinya terjadi perubahan pada file index HTML gitulah. Dan di situ emang lebih cepat setelah proses awal, karena proses awal itu memang lama Mas, berapa menit ya, itu lumayan lama sih. Sampai situ, belum mempelajari. Ya, saya tunggu perkembangannya. Semoga bisa Mas, amin. Oke, Viv. Masuk ke dunia development itu berarti kan berkaitan erat dengan perkembangan teknologinya gitu ya. Mungkin hari ini kita pakai Angular, mungkin pakai Lumen, kita nggak tahu next month, next year gitu ya. Intinya ketika kita bekerja yang berkaitan erat teknologi itu harus siap dengan yang namanya perubahan gitu. Ya. Nah, Afif sendiri gimana melihat itu gitu? Kalau saya sendiri melihatnya tergantung kebutuhan perusahaan sih Mas. Misalkan ya kan posisinya di BSI kan menggunakannya Angular gitu ya, dan mungkin Lumen gitu kan. Ya mungkin sebisa mungkin kan kita mempelajari paling nggak tahulah gimana life cycle-nya dari framework yang kita gunakan gitu kan. Jadi ya menyesuaikan kebutuhan aja sih Mas. Misalkan gini Viv, misalkan Lumen atau entah Angular gitu kan, di tahun depan sudah nggak kompatibel dengan keperluan kita, dan intinya kita harus berubah gitu ya. Harus berpindah ke teknologi lain. Bahkan mungkin belum sampai selesai kita paham di sana, harus berubah lagi gitu. Nah, sering-sering adanya perubahan itu, aku sendiri istilahnya memandang perubahan itu gimana? Ya. Apakah aku pokoknya pakai ini aja terus gitu. Aku nggak istilahnya nggak usah pindah lah atau gimana ya? Kalau misalkan pindah-pindah itu kadang malah kita nggak expert di satu bidang itu ya mungkin Mas. Jadi mungkin kalau misalkan sekarang kan kitanya pakai Angular gitu kan. Ya kalau bisa kan toh juga si Angular ini disupport dari Google ya. Jadi kayaknya kemungkinan untuk kayak background gitu ya kecil lah. Ya, tapi nggak tahu sih karena perkembangan teknologi itu kan juga. Oke, misalkan ternyata skenario terburuknya memang kemudian Microsoft sama Google pengen matiin tuh. sehingga harus berpindah, apa gimana? Tetap pakai yang old version atau kita belajar hal baru gitu? Gimana ya? Sulit juga Mas, karena tapi emang ini sih kita menyesuaikan kebutuhan pasar lah. Misalkan di UI itu kan penggunaannya kan tuh besar gitu ya. Memang kalau kita kan, sedangkan si Angular sendiri kan dipersiapkan untuk kayak enterprise gitu ya. Jadi ya udah cocok lah untuk ininya penggunanya. Sedangkan kalau misalkan teman-temanku juga banyak yang tanya gini Mas, kok kenapa pakai Angular gitu kan? Angular kan berat gitu ya. Suruh nonton podcast aja. Podcastnya Mas Takin. Ya, Mas Takin gitu ya. Ya, gimana? Soalnya emang udah kebetulan sih, karena kalau misalkan kayak Mas React atau Vue.js itu kan memang lebih ringan, terutama dia kan makainya virtual DOM gitu ya Mas. Jadi ya memang lebih ringan sih kalau dilihat dari compilernya dan lain sebagainya gitu. Oke. Karena ngomongin tadi, saya justru ada nambah satu pertanyaan nih. Afif, kemarin sebelum Angular kan belajar Vue.js, kemudian sekarang pakai Angular. Kalau saya nanya, pilih Vue.js atau Angular? Oh ya, jelas Angular Mas. Karena ini bukan karena kamu kerja di BSI kan? Enggak ya. Enggak Mas, enggak. Karena apa ya?
Emang sih kalau apa ya, seorang pemula itu belajar framework itu emang lebih mudah di Vue.js. Dan jadi emang mengalami itu lebih enak lah. Tapi kalau dilihat dari segi kayak struktur, kemudian apa ya, library yang disediakan itu ini lebih enak Angular karena kayak misalkan untuk konsum API-nya kan udah ada library HTTP client module ya yang terbaru ini kan dari Angular. Sedangkan kalau Vue.js itu ya Mas Sigit pernah bilang kalau si Vue.js itu ada sih library-nya sendiri, cuman cenderung lebih terkenal tuh pakainya Axios gitu ya. Itu kayak third party kan, jadi nggak satu rumah lah makanya gitu. Iya. Oke. Kalau dari sisi ininya kan Afif sebagai pemula gitu ya. Iya. Kemudian Angular itu kan pakainya TypeScript gitu ya. Oh iya. Nah, kalau di itu lebih enak nggak? TypeScript. Nah, lebih enak Mas karena TypeScript kan nggak dynamic ya. Jadi dia udah paten kalau misalkan isinya itu angka, berarti type-nya itu number gitu kan. Sedangkan kalau di JavaScript yang biasa atau native itu, kita bisa berubah nih dari number ke langsung string gitu. Jadi ya itu sih lebih biar konsisten penulisannya itu lebih enak. Oke, Viv, ini aku rangkum dari obrolan kita, luar biasa sekali ya. Kalau aku catat ini kuncinya Viv kemudian apa istilahnya, mencoba mengejar ketertinggalan gitu ya. Bukan ketertinggalan ya, maksudnya untuk mencoba mengejar yang lain gitu. Bisa seritmu lah paling nggak. Itu yang pertama, Afif itu suka tantangan gitu. Kalau saya catat tadi gitu. Yang kedua adalah curious gitu, apa istilahnya, penasarannya tinggi. Kemudian tidak ingin apa istilahnya, ada improvement gitu, ada peningkatan, nggak ingin jadi seseorang yang sama gitu ya. Bahkan di libur Lebaran pun kan ketika orang lain lebih memilih menikmatin waktu santainya, Afif justru cari kesibukan gitu ya. Takutnya nanti jadi workaholic ya Mas. Ya yang penting tahu kapan istirahat, kapan bekerja lah gitu. Oh iya, kemarin dapat ini Mas kayak quote sih, developer yang baik tuh dia tahu kapan dia istirahat dan dia tahu kapan dia bekerja. Iya. Gitu. Tapi mumpung masih muda, genjot aja terus gitu. Kayak aku kan sudah lewat kepala 3 ya, performanya udah berbeda lah. Kalau awal-awal dulu ya itu tadi mau masih tidur menggebu-gebu, mau apa ya sih oke-oke aja gitu. Ya itu mumpung aja, ya mensyukuri nikmat umur sama sehat aja. Oke. Viv, so far kerja di BSI, menurut kamu lingkungannya mendukung nggak untuk kita berkembang gitu? Mendukung Mas, terutama ini sih seniornya itu atau yang udah lama itu enak untuk diajak diskusi dan berbagi ilmu. Jadi nggak pelit ilmu lah istilahnya gitu. Jadi kalaupun kita nggak paham itu dan kita bertanya itu pasti bakal dijelasin sampai oh kayak gini. Jadi ya membantu kita berkembang lah. Itu sangat mendukung. Dan juga kalau dukungan dari manajemen misalkan, ayo ikut workshop apa, ikut course apa gitu juga mendukung ya? Iya mendukung karena ya kan untuk kemajuan tim dan kemajuan BSI juga kan kemungkinan support pasti ada. Kayak kemarin itu saya dan beberapa teman itu mengajukan terkait yang pelatihan UX itu ya Mas. Itu juga baru pertama kali saya ikut pelatihan UX gitu kan. Jadi dan itu disupport langsung oleh manajemen juga, alhamdulillah gitu kan. Oke. Nah. Oke, Viv, terima kasih obrolannya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman baik di internal maupun di eksternal gitu ya. Amin. Luar biasa. Mungkin ya dari obrolan ini tahulah kenapa
kemudian saya mengangkat sosoknya Afif gitu ya. Aduh, saya sebenarnya ini masih kemarin juga ragu-ragu gitu kan. Wah, masih awal gitu, nanti dikira wah sok-sokan gitu. Inspiratif aku lihat Mas ya, so far aku ngamatin kamu itu tadi kayaknya aku harus share nih gitu kan, biar teman-teman yang lain bisa lebih semangat lagi gitu. Ya, semoga ini loh bermanfaat. ada salah satu temanmu yang secara perform sama apa istilahnya semangat passion gitu ya, passion untuk belajarnya luar biasa gitu. Oke, Viv, ya, kita masih akhir Juni pekan depan ya. Iya, Juni. Oke, terima kasih. Meskipun ini tanggal merah, tapi Afif, ini jadi ketahuan kita ininya ya. Ngobrolnya di tanggal merah. Gak apa, Mas. Saya sangat di jam masih gitu. Oke, gitu ya, Afif ya. Thank you, Afif. Ya, terus semangat, tetap menginspirasi teman-teman yang lain. Ya. Oke, baik sahabat BSI sekalian, mungkin di episode kali ini kita cukupkan. Kita tunggu nanti siapa sosok sahabat BSI yang lain yang mungkin bisa saya ajak ngobrol gitu ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi insya Allah di episode Coffee Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.